da dedin diye mango yarçı kita nyimang apa dicari ore. Dan Hari ini adalah merupakan hari kelima dari pengajaran musim panas Margot. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya kepada semua orang yang mendengarkan melalui internet, para komunitas monastik, termasuk daripada Geshe, Lama Turko, biksu-biksuni, dan anggota sangga. Dan juga saya ingin menyampaikan salam saya untuk semua monastik dan juga umat awam yang mendengarkan melalui internet. Dan di beberapa hari yang lalu, kesempatan lain saya kehilangan koneksi internet saya. Dan saya tidak sanggup untuk melanjutkan pengajaran saya. Jadi saya tidak tahu secara tepat sampai di mana saya terputus, sampai pengajaran di mana. Jadi sekali lagi saya akan berbicara tentang kepemimpinan daripada sangha dan juga berbicara tentang otoritas daripada sangha. Jadi seorang cendekiawan India yang bernama S.R. Goyal beliau mengatakan bahwa selama hidupnya Sang Buddha diakui sebagai pemimpin sangha. Jadi dalam istilah reguler kita katakan sebagai pemimpin ataupun leader, ya. Kita dapat mengetahui itu adalah Buddha sebagai pemimpin sangha adalah karena kondisi syarat pertama untuk menjadi anggota sangha, maka Anda harus pergi berlindung pada Sang Triratna. Dan ketika Anda pergi berlindung pada Sang Triratna, maka Anda akan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka Buddha sebagai guru dan menunjukkan jalan kepada Anda, dan itu adalah Buddha. Dan ketika Anda memasuki sangha, dan mulai dari saat itu, setiap orang menerima Sang Buddha sebagai pembimbing ataupun pemimpin daripada sang jalan. Jadi ia menjelaskannya dengan jelas. Tetapi perbedaannya di sini adalah pada saat itu di India, terdapat banyak tradisi ataupun komunitas agama lain, dan masing-masing dari mereka memiliki kepemimpinannya dan juga pemimpinan di dalam sekolah-sekolah ini. Dan pemimpin daripada sekolah-sekolah ini atau tradisi ini mereka mempunyai pemimpin tertinggi daripada komunitas yang harus diberikan hormat. Kemudian terdapat komunitas monastik, maka dia juga memberikan petunjuk bagi para komunitas monastik apa yang harus mereka lakukan, bagaimana menjalankan hidup mereka dan sebagainya. Dan orang yang menentukan peraturan dan petunjuk ini adalah sang pemimpin daripada sekolah-sekolah tertentu itu. Mereka juga menunjukkan siapa yang akan menjadi pemegang silsilah atau penerus mereka. Jadi sang guru ataupun pemimpin yang menunjukkan ini. Jadi pada saat itu, terdapat suatu tradisi di mana tradisi daripada satu grup, mereka menunjukkan penerusnya sebagai penerus tradisi mereka. Oleh sebab itu, orang-orang di luar daripada sangha bertanya siapa yang akan menjadi penerus Sang Buddha, siapa yang akan menggantikan tempat Sang Buddha dan memimpin sangha. Jadi banyak yang mempertanyakan pertanyaan ini. Di kemudian hari,
juga terdapat banyak ketidakharmonisan, terdapat konflik antara Buddha dan Dewadatta. Dewadatta adalah merupakan sepupu dari Sang Buddha. Beliau merupakan anak daripada paman Sang Buddha, paman daripada papanya, pihak papanya, dan alasan mereka bertikai adalah karena Dewadatta memiliki harapan menjadi penerus dari Sang Buddha atau dibuat menjadi penerus Sang Buddha. Dan kepemimpinan daripada Sangha akan dilanjutkan kepada beliau. Jadi ini adalah harapannya. Ia bukan hanya mengharap saja, tetapi meminta kepada Sang Buddha untuk memberikan murid-muridnya untuk dijaga mereka tetap dan menyampaikan hal ini kepada Sang Buddha, dan Buddha tidak menerimanya. Dan untuk alasan inilah terjadilah konflik antara Buddha dan Dewadatta. Jadi terdapat cerita tentang ini, apa-apa yang dilakukan oleh Dewadatta untuk menjadi tidak harmonis dengan Sang Buddha. Jadi apa yang Buddha tidak menuju Dewadatta sebagai penerusnya karena pada Sangha pada saat itu berjalan sesuai dengan sistem yang demokratis. Jadi Sangha dikontrol oleh Sangha, jadi tidak dikontrol oleh seorang individu. Jadi demikian disampaikan oleh Sang Cendekiawan. Demikian juga untuk Sang Buddha. Buddha disebut sebagai guru. Buddha hanya memberikan instruksi tentang apa itu hakikat tertinggi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Jadi ia benar-benar adalah pembimbing yang memberikan instruksi, menunjukkan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi ia bukanlah seperti seorang raja yang memberikan perintah pada para sanghanya. Beliau bukanlah seseorang yang memiliki otoritas atau kuasa atas sangha-sanghanya. Demikian yang sering disampaikan oleh Sang Buddha. Dan untuk alasan inilah, ini menunjukkan bahwa para sangha itu mengikuti prosedural yang demokrasi. Demikian juga, Sang Buddha juga sering mengatakan kepada sangha bahwa Anda harus menjadi pelindung Anda sendiri, Anda harus menjadi dhamma sejati dan menjadi pelindung bagi diri Anda sendiri. Jadi tidak ada seorang siapapun yang dapat menjadi pelindung Anda. Oleh sebab itu, maka beliau juga mengatakan Anda harus pergi berlindung pada Dharma. Dan ketika kita pergi berlindung, kita pergi ke 3 permata, bukan? Dan di antara ini yang benar-benar melindungi Anda dari bahaya adalah Dharma. Jadi demikian yang dikatakan di sini, sama halnya dengan di sini. Jadi kita harus pergi berlindung pada Dharma. Bila mana tidak, atau bila sebaliknya, bila mana Anda tidak pergilah, dan selanjutnya Anda tidak pergi berlindung pada seseorang ataupun pada penerus dari Sang Buddha. Demikian juga Buddha juga menasehati murid-muridnya untuk tidak menganggap tubuh seorang guru itu sesuatu yang penting, tetapi sebaliknya mereka harus menghargai instruksi yang ia ajarkan. Dan khususnya pada saat Sang Buddha memasuki parinibbana, menurut tradisi daripada Theravada, menurut daripada kitab asli, apa yang tertulis di sana adalah ketika Sang Buddha masuk ke parinibbana, kontinu Buddha akan berhenti seperti api yang padam. Jadi semua skanda akan berhenti tanpa tersisa apapun, dan untuk alasan itulah beliau tidak akan bisa mampu melakukan apapun untuk sangha. Jadi apa yang ia turunkan kepada murid-muridnya adalah Dharma dan juga Patimokkha sebagai guru Anda. Jadi Cendekiawan Goya mengatakan, berpendapat bahwa ini adalah benar, dan untuk alasan inilah setelah Sang Buddha memasuki nirwana, terdapat kerajaan Magadha
terdapat seorang menteri besar yang bernama Varsakara. Dan Varsakara bertanya pada Ananda, di masa yang akan datang, siapa yang akan memimpin Sangha? Siapa yang akan menjadi pemimpin Sangha? Ananda segera berkata, di masa yang akan datang, Sangha akan mengikuti arahan dan juga instruksi daripada Dharma sejati. Sang Buddha tidak pernah mengatakan siapa yang akan menjadi penerusnya. Jadi Sangha harus mengikuti Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha sendiri. Dan untuk alasan inilah, Buddha mengorganisasikan sanghanya dengan cara yang demokrasi, mengarrange ya sanghanya dengan sistem demokrasi. Dan beliau juga mengajarkan bagaimana cara ketika perselisihan muncul di dalam sangha untuk menyelesaikan perselisihan secara demokrasi. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali, terdapat komunitas sangha bukan. Komunitas sangha itu bukan hanya satu. Jadi komunitas sangha yang berada dalam satu boundary ataupun batasan menjadi satu kelompok yang otonom. Jadi para anggota yang sangha yang tinggal di dalam satu batasan yang sama atau sima yang sama diizinkan untuk menunjukkan penutua senior mereka sendiri. Jadi mereka mengumpulkan, jadi yang sangha senior ini yang mengumpulkan sangha-sanghanya, anggota sanghanya, dan ketika terjadi perselisihan dan kebanyakan daripada perselisihan terjadi, maka diselesaikan dengan kedua pihak bertemu secara langsung. Dan juga di dalam Vinaya, mereka juga mempunyai cara mengambil suara dengan menggunakan tongkat hitung. Jadi tongkat hitung itu adalah untuk menghitung suara. Jadi adapun metode ini dilakukan karena pada saat itu terdapat banyak sekali anggota sangha. Dan dari ini maka kita dapat mengetahui apa opini yang terbesar di antara anggota sangha ini dengan menghitung tongkat pemungkus suara ini. Jadi dengan demikian ini dapat menentukan apa opini yang cocok untuk sangha. Demikian juga seseorang yang ditunjuk untuk mengawasi tongkat penghitung ini atau orang yang menjadi penghitung daripada tongkat suara ini juga ditunjuk. Dan jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa, maka mereka akan membentuk satu kelompok untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ini adalah merupakan prosedur lain yang mereka miliki atau yang dimiliki. Menurut Sutra Theravada atau Sutra Parinibbana Theravada, demikian juga dalam teks Tibetan dikatakan Sang Buddha mengajarkan orang-orang di daerah Vriji atau Vaji, mungkin saja ini adalah daerah dekat Vaisali, terdapat perselisihan di antara orang-orang Viji dengan Magadha. Jadi orang-orang Viji, orang-orang dari daerah Vriji, Buddha mengajarkan kepada mereka 7 dharma mencegah kehancuran dan menjadi makmur dan berkembang. Dan demikian juga beliau juga mengajarkan banyak dharma sangha yang mencegahkan kehancuran. Namun karena waktu, saya tidak akan berbicara secara detail. Bagaimanapun juga, organisasi sangha itu adalah berjalan secara demokrasi. Ia adalah merupakan satu institusi yang demokrasi. Jadi seluruh sangha memiliki keseluruhan otoritas. Dan kemudian pertanyaannya lah, apa otoritas yang dimiliki oleh Buddha di antara sangha?
memikirkan hal ini, para peneliti modern memiliki posisi yang berbeda. Cendekiawan Jepang Ui Hakuchu berpendapat atau mengatakan bahwa Sang Buddha tidak memiliki otoritas khusus dan beliau tidak mempunyai kekuatan apapun. Dan Buddha sendiri, beliau sendiri adalah merupakan anggota daripada komunitas Sangha ini. Beliau hanyalah satu individu daripada Sangha. Beliau tidak memiliki otoritas apapun. Dan kemudian cendekiawan S. Watanabe, ia mengatakan bahwa dalam praktik Buddhis tidak ada pertanyaan lagi apakah seseorang memiliki otoritas atau tidak. Tidak ada prosedur seperti itu dalam agama Buddha. Dan juga Esdat mengatakan bahwa di antara umat Buddha tidak ada seseorang yang memiliki kekuatan atau kapasitas yang mendasar untuk memberikan pengaruh pada keseluruhan Sangha. Dan juga cendekiawan Matsumoto mengatakan bahwa selama masa hidup Sang Buddha dan juga untuk selama 100 tahun di depan setelah Buddha memasuki parinibbana, tidak ada pemimpin agama Buddha yang dapat dianggap sebagai penerus Sang Buddha. Kemudian cendekiawan KN Jayatileke, dan ia mengatakan bahwa semua pemikiran Buddhis yang diajarkan dalam ajaran agama Buddha atau kitab suci Buddha harus mengambil sebagai landasan pemikiran Sang Buddha yang berautoriti. Jadi dengan berdasarkan ini, maka Buddha memiliki otoritas. Demikian juga cendekiawan mengatakan, Jim Kitagawa mengatakan bahwa ketika Sang Buddha masih hidup, beliau benar-benar memiliki otoritas, dan alasannya adalah karena semua pandangan daripada Sangha, meditasi, dan perilaku ditentukan oleh pemandangan ataupun pemikiran daripada Sang Buddha. Tetapi ketika Sang Buddha hendak memasuki parinibbana, beliau mengungkapkan harapannya agar murid-muridnya hanya pergi berlindung pada Dharma. Namun, Dharma itu bukanlah sesuatu yang dapat kita ketahui dengan sendiri. Jadi murid-muridnya mengambil instruksi yang beliau berikan dan pencerahan apapun yang beliau berikan sebagai dasar mereka untuk mempraktekkan Dharma. Jadi dengan demikian, maka Buddha dianggap sebagai otoritas. Seseorang yang dianggap mempunyai pengaruh ataupun kekuatan, ini adalah merupakan posisinya. Namun bagaimanapun terhadap melihat posisi mereka, ada yang mengatakan bahwa Sang Buddha memiliki otoritas, ada yang mengatakan Sang Buddha tidak memiliki otoritas. Mereka memberikan alasan-alasan dan juga bukti-bukti untuk posisi mereka. Jadi terdapat banyak pertentangan semua itu. Jadi sama seperti cendekiawan India mengatakan bahwa ketika beliau akan meninggal dunia, Sang Buddha mengatakan kepada muridnya, jadikan dirimu seperti pelita, ambillah dharma sejati sebagai pelindunganmu. Jadi dengan melihat hal ini, tampaknya selama masa hidupnya Sang Buddha tidak menerima bahwa beliau memiliki otoritas apapun. Bila mana ada, maka ia tidak mengatakan jadikan dirimu seperti pelita, ambillah dharma sejati sebagai pelindunganmu. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan lagi adalah Anda tidak pernah bertanya kepada Sang Buddha siapa yang akan menjadi penerusnya dan mempertahankan garis silsilahnya sebagai penggantinya. Jadi apalagi alasan seseorang dari luar seperti Bhaskara bertanya kepada bertanya lagi. Demikian juga
Jika para siswa Buddha mengakui Dharma sebagai pelindung tertinggi dan otoritas tertinggi, menurut cendekiawan India, Dharma adalah merupakan ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini sama halnya mengakui Sang Buddha memiliki otoritas dan kekuatan. Jadi siapa yang mengajarkan Dharma? Dharma adalah yang diajarkan oleh Sang Dharma. Jadi ketika kita berbicara tentang sang ajaran yang berotoritas, maka secara otomatis ini juga mengatakan Sang Buddha yang berotoritas. Ini secara alami. Jadi secara ringkas, ketika pertama kali Dharma berkembang, orang-orang percaya bahwa Sang Buddha telah menemukan ataupun mengungkapkan Dharma sejati. Mereka tidak berpikir, mereka tak meyakini bahwa itu adalah yang diciptakan oleh Buddha. Mereka mengakui bahwa itu adalah bahwa beliau, Sang Buddha telah mengetahui hakikat sejati dan Sang Buddha mengajarkan pengalamannya. Jadi Sang Buddha ketika menuju ataupun mencapai pencerahan, beliau benar-benar mengetahui apa hakikat sejatinya dan apa adanya mengajarkannya. Jadi apakah Buddha muncul atau tidak, Dharma bertahan untuk dan ada selamanya. Jadi dari pandang kit ini, maka sendian Korea, Chai Xin-yi, yang tadi itu adalah opini daripada cendekiawan daripada India. Kemudian ini adalah pandangan daripada cendekiawan Korea, Chai Xin-yi, yang mengatakan bahwa penjelasan itu tampaknya benar adalah ketika ajaran Buddha pada awalnya menyebar, murid-murid Buddha mengenali instruknya sebagai yang berotoritas. Dan jika kita membicarakan dari perspektif sejarah, tidak perlu untuk menyebutkan bahwa Sang Buddha pasti memiliki otoritas karena yang mengajarkan Dharma itu adalah Sang Buddha. Karena kita mengambil kata-kata Buddha adalah sebagai otoritas dan kita mempercayainya. Dan kita mengikutinya. Dan kita mengambil ide cendekiawan Korea ini yang mengatakan bahwa pendapat cendekiawan India itu adalah sebagian benar adalah benar. Jadi di kemudian banyak sekali orang yang mengajarkan ataupun membicarakan tentang pemikiran Buddha. Jadi pada zaman dulu mereka tidak mempraktekkan ataupun menjalankan ajaran yang lain, tidak melampaui apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mereka mengambil ajarannya apa adanya dan kemudian menjalankan secara seperti yang diajarkan. Barulah di kemudian hari ada orang-orang yang menambahkan kata-kata yang mengatakan maknanya yang lebih tinggi adalah makna ini adalah demikian dan sebagainya. Tapi itu hanya terjadi di perkembangan belakangan. Tapi di perkembangan awalnya itu tidak terjadi. Dan ketika kita melihat ketika kita membaca sutra yang terjemahkan ke dalam bahasa Tibet, Sang Buddha berkata pada saat parinirvana bahwa penggantinya adalah praktis moksha. Jadi ketika kita melihat pada pujian Vinaya Sosra atau Tenjur dia menulis bahwa meskipun saat ini mereka mungkin di atas praktis moksha, apa yang dikatakan di sini adalah sang pemenangnya adalah guru dan ajarannya adalah sutra dan abhidhamma, tetapi Vinaya adalah guru dan ajaran sebenarnya. Oleh karena itu, saya memberi hormat kepada keduanya seperti Buddha dan Dharma. Jadi ketika kita berbicara tentang ajaran daripada ajaran Buddha,
kita berbicara tentang Tripitaka. Dan, sorry, jadi ajaran di sini sutra dan dharma kita berbicara tentang tiga pitaka. Jadi pitaka ketiga itu adalah Vinaya. Vinaya itu adalah gurunya, tetapi ya sutra dan abhidhamma itu hanyalah ajaran. Yang menjadi guru itu adalah Vinaya. Jadi beliau berbicara, jadi kita harus memahami ini untuk mengartikan sutra Patrimukha secara khusus. Katanya, jika saat ini kita benar-benar harus menunjuk pengganti Sang Buddha daripada menunjuk satu jari pada seorang individu, kita harus menuju pada sebuah teks. Ini seperti kode etik hukum Vinaya. Jadi, apa yang ditunjukkan di sini adalah jadi hukum memiliki otoritas dan individu tidak. Jadi, ini menunjukkan bahwa grup murid-murid yang kita sebut sebagai sangga, kita sebut sebagai seperti misalnya 5 kelompok sangga dan sebagainya, mereka itu tidak dipimpin oleh seorang individu, tetapi dipimpin oleh prosedur secara demokrasi. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Buddha mewariskan kepada para pengikutnya institusi dan proseduran ini. Dan beliau itu sangat baik melakukan hal ini. Pada saat ini kita berbicara tentang asal-usul daripada mantra rahasia. Mungkin tahun depan baru sanggup kita membicarakan itu. Topik itu adalah asal-usul mantra rahasia, tetapi sangat panjang sekali waktu yang perlu kita perlukan untuk sampai ke sana. Jadi, sebelum kita mendiskusikan hal itu, kita perlu membicarakan asal-usul daripada sangga, asal-usul wihara, dan juga vinaya. Dan poinnya itu adalah ketika kita melihat pada ajaran Sang Buddha, asal-usul daripada sangha, wihara, dan sebagainya itu adalah merupakan sejarah yang penting dan kita harus membicarakannya. Dan khususnya kita berbicara tentang asal-usul Vajrayana, sangat penting sekali bagi kita untuk berbicara tentang asal-usul daripada sangha dan vinaya. Alasannya adalah karena di dalam vinaya terdapat banyak sekali diskusi tentang mantra-mantra. Contohnya adalah terdapat satu seorang tentunya ada cerita di dalam Vinaya terdapat satu cerita tentang bagaimana seorang gadis cantik buang pergi menemui seorang penyihir yang membacakan mantra untuk menarik atau memanggil Ananda karena ia merakyat bahwa Ananda itu sangat ganteng sekali. Jadi Ananda karena kekuatan daripada mantra tersebut, maka ia tertarik untuk ke wanita itu. Dan kemudian Sang Buddha dan menghancurkan mantra itu dan menyelamatkannya. Jadi ini adalah salah satu cerita menceritakan tentang mantra. Di waktu lain adalah kita kenal ada Vaisali, bukan? Jadi ada wabah berbahaya di Vaisali. Jadi sama seperti COVID-19 seperti saat ini kita. Jadi pada saat itu ada wabah berbahaya di Vaisali. Dan pada saat itu, Sang Buddha secara khusus mengirim Ananda dan ia mengatakan bahwa ketika Anda
memasuki Vaisali, lafalkan mantra ini dan lafalkan ayat-ayat ini. Dan beliau mengajarkannya mantra daripada memasuki kota Vaisali seperti doa keberuntungan dari Vinaya yang kita ucapkan. Seperti ayat seperti mereka yang menjadi kikir dan sebagainya dan seterusnya. Dan roh yang datang ke sini yang di atas tanah dan di bawah tanah dan sebagainya, itu yang diucapkan saat itu. Ini semua diajarkan di dalam Vinaya. Demikian juga terdapat seorang murid Sang Buddha bernama Upasena dan ia digigit ular yang beracun. Dan ketika itu ia merasa seolah tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Ia merasa sangat tidak tahan sekali dan sangat menderita sekali. Dan ketika hal itu terjadi, Sang Buddha mengucapkan ayat-ayat yang mengatakan dimulai dengan keutamakan kebencian dan kebodohan adalah 3 racun dunia. Jadi ini adalah juga merupakan ayat-ayat yang kita lafalkan di dalam jadi ini adalah merupakan cerita-cerita di mana mantra untuk membebaskan bahaya. Jadi ketika kita membaca Vinaya, tampaknya dalam masyarakat pada waktu itu terdapat kebiasaan bahwa ketika orang memiliki penyakit fisik, seseorang akan menggunakan mantra dan obat-obatan. Contohnya adalah ketika kita sakit, kita mengandalkan obat, bukan? Pada saat itu, mereka akan melakukan mantra-mantra untuk penyakit tertentu. Jadi pada saat itu, mereka mengakui bahwa mantra dan obat memiliki kekuatan yang sama dan sama-sama bermanfaat. Dan untuk alasan inilah, walaupun di dalam Sangha Buddhis terdapat praktik melafalkan mantra-mantra non-Buddha dan juga non-Buddhis. Jadi umumnya dalam Vajrayana, ketika kita berbicara makna daripada mantra, mempraktekkan mantra non-Buddha dan Buddhis. Jadi mantra dalam Vajrayana dari kata Sanskerta dan dikatakan bahwa mantra itu berasal dari 2 kata, mana yang berarti batin dan tra berarti perlindungan. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara menjelaskan mantra. Jadi ketika kita melihat pada penjelasan makna ini, kita berbicara dalam Vinaya, kita berbicara tentang kata-kata sejati dari makhluk hidup untuk melindungi batin. Jadi dengan demikian, kedua jenis kata-kata ini, saya yakin ini disebut sebagai mantra. Jadi bahkan di dalam Buddhism terdapat banyak bibit-bibit yang terkait dengan mantra rahasia. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu perlu kita perhatikan. Dan bila mana kita melihat dari perspektif yang lain, kenapa kita berbicara tentang Vinaya ketika kita berbicara tentang asal-usul Vajrayana, dan alasannya adalah orang-orang di dalam Theravada mengatakan bahwa terdapat banyak sekali kontradiksi yang terjadi di sini. Contohnya di dalam Vajrayana ada dikatakan bahwa monastik yang menghormati kepada umat awam dan sebagainya, tetapi dalam Vinaya, dalam Theravada, mereka hanya boleh bersujud kepada guru mereka dan senior mereka ataupun biksu, tetapi tidak kepada yang lebih junior ataupun kepada umat awam. Jadi ini adalah tempat mereka berhormat. Jadi di dalam Vinaya dikatakan ini adalah merupakan suatu pelanggaran untuk bagi seorang biksu menghormati kepada umat awam dan juga kepada juniornya. Jadi ini adalah
benar-benar berkontradiksi dengan Vinaya. Ini terdapat satu poin tentang hal ini, tetapi ini adalah sesuatu yang perlu kita teliti, tapi kita tidak mempunyai waktu untuk itu. Tetapi ketika kita melihat apa yang tertulis dalam kitab suci dan sebagainya, kalau kita hanya terdapat naskah yang komentar daripada Vinaya, api penerangan Oreba Vike, apa yang dikatakan di sedangnya, apa yang disampaikannya adalah Avalokitesvara sebenarnya bukan orang awam. Mengenakan pakaian awam tidak semata menjadikan seseorang menjadi umat awam. Ya, jadi kebanyakan bodhisattva menggunakan pakaian, kebanyakan menggunakan umat awam. Jadi Avalokitesvara menggunakan pakaian awam. Apakah kita berpendapat bahwa ia adalah umat awam? Tidak. Jadi Avalokitesvara bodhisattva lain bukanlah umat awam. Alih-alih mereka menggunakan pakaian umat awam, mereka muncul sebagai umat awam secara fisik, tapi itu tidak semata-mata membuat Anda menjadi umat awam. Alasan mereka menggunakan pakaian umat awam adalah untuk mematangkan makhluk hidup, untuk membuat koneksi dengan manusia. Bila mana Anda mengenakan pakaian monastik dan mempertahankan pakaian monastik itu adalah sangat sulit bagi kita untuk membuat koneksi dengan masyarakat dan umat-umat lainnya. Jadi itulah sebabnya kenapa para bodhisattva menggunakan pakaian awam. Contohnya adalah bahkan dalam kitab suci dan juga tritis dalam kitab-kitab suci Sravaka, banyak mengatakan bahwa Sang Buddha banyak sekali memaniskan dirinya dalam bentuk misalnya pandai besi, pemburu, dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kejadian itu, kita melihat dari luar, beliau itu seperti umat awam. Dan ia melakukan segala tindakan-tindakannya, muncul seperti itu. Tetapi hal itu semata-mata tidak menyatakan bahwa beliau bukanlah Buddha. Kita mengatakan ia adalah emanasi Buddha karena ia adalah Buddha. Kita mengatakan manifestasi berarti ia adalah Buddha. Jadi dalam Vinaya itu sendiri terdapat satu cerita, terdapat 5 murid utama Buddha, bukan? Kemudian sesudah itu ada 5 kelompok 5 murid berikutnya dan sebagainya. Dan di antara yang di pertama itu adalah Kirti. Ketika ia bertemu dengan Sang Buddha, ia mencapai kesucian, ia memakai pakaian seorang umat awam. Walaupun ia mengenakan seorang pakaian umat awam, ia mencapai kearhatan. Jadi ia tidak mengenakan pakaian monastik dan kemudian ia hanya memakai umat awam dan menerima ajaran dan mencapai kearhatan. Dan karena itulah para sadhu Sang Buddha mengucapkan syair-syair ini. Meskipun berhiaskan perhiasan permata, mereka berikat punya damai dan tenang, memiliki sumpah dan perilaku suci. Mereka yang berhenti menyakiti semua makhluk hidup adalah brahmana, dan para biarawan mereka adalah biksu. Jadi mereka menggunakan pakaian awam, tetapi ia mencapai arahat. Ia adalah benar-benar seorang biharawan, seorang monastik. Jadi inilah pujian yang dibuat oleh Sang Buddha, yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi bagaimanapun juga, jadi kalau Anda muncul sebagai umat awam itu, tidak peduli apakah ia emanasi atau tidak, kita tidak boleh bersujud padanya. Itu adalah tidak tepat. Kita harus berpikir apa yang kita sujud. Inilah yang disampaikan di dalam api penalaran. Kita bersujud pada kualitasnya. Kualitas itulah yang kita hormati. Jadi karena ia memiliki kualitas, maka baru kita menghormatinya. Bukan karena pakaiannya ataupun penampilannya.
kita bersujud pada kualitasnya dan realisasi di dalam kontinum mereka. Mereka memiliki kualitas ini yang berbeda dari yang lainnya. Itulah sebabnya Anda menghormatinya. Jadi oleh sebab itu cara yang Anda berbicara itu adalah tidak tepat. Jadi ini adalah banyak pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi ketika banyak sekali orang yang pergi meninggalkan keduniawian, tapi tidak benar-benar mencapai pembebasan. Jadi ada syair yang mengatakan mereka telah meninggalkan kehidupan awam, tetapi belum sepenuhnya terbebaskan. Mereka yang mengenakan jubah coklat, tetapi belum meninggalkan kesalahan mental mereka. Jadi banyak sekali orang-orang yang menggunakan jubah biksu, tetapi mereka itu mengatakan mencapai kualitas apapun. Jadi mereka membawa mangkok patra, tetapi bukan bencana kualitas. Bisa saja menggunakan jubah, tetapi bukan umat awan dan juga bukan biksu. Jadi seperti awan tanpa hujan dan sumur tanpa air. Jadi seperti gambar pelita, ia tidak dapat menghalau kegelapan, bukan? Jadi sama halnya dengan menggunakan jubah monistik itu tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Jadi seorang monistik yang kurang kualitasnya adalah tepat untuk bersujud kepada umat awam yang memiliki kualitas. Jadi kuncinya adalah seorang tidak berkualitas harus menghormati orang yang berkualitas. Juga dikatakan dalam kitab suci 18 aliran bahwa seseorang harus memberi hormat kepada para bodhisattva. Misalnya di aliran Mahasanghika dikatakan bahwa 4 komunitas harus memberi hormat kepada Sang Wali Maitreya. Jadi adalah tidak tepat di sini. Dengan demikian maka tidaklah tepat bila dikatakan bahwa orang Sarawaka mengatakan bahwa tidak boleh menghormati pada orang yang tidak menggunakan jubah dari orang berjubah. Kemudian dari 50 share guru teks Vajrayana penting, dalam teks Vajrayana, teks yang penting adalah dari 50 share guru. Jadi ini adalah sama seperti fondasi daripada ajaran Vajrayana. Jadi selama masa Mikyo Dorje dan Wangchut Dorje, Karmapa ke-8 ke-9, mereka menegakkan pembelajaran tantra ini. Kita tidak tahu apa yang diajarkan secara tepat, tetapi kalau kita melihat apa yang diajarkan itu, yang pertama-tama adalah mereka mengajarkan 50 syair guru, baru kemudian diikuti oleh yang lain. Jadi harapan saya di masa yang akan datang, kita juga pada akhirnya mengajarkan Anda 50 syair guru dan juga 40 kejatuhan. Jadi 50 syair guru terdapat komentar singkat dari Karmapa ke-7 Chodar Kyaso, dan juga terdapat komentar dari Khenche Dorje. Di antara komentar-komentar yang saya lihat, saya rasa yang spesial adalah komentar oleh Tsongkhapa yang agung, dan komentar oleh Sang Dosen Dapang. Saya rasa ini adalah komentar yang baik. Saya Lobsang Gyatso, salah satu dari Guru Sakya, dan bagaimanapun juga apa yang disampaikan di dalam dari 50 syair guru, dikatakan untuk menghindari kritik di dunia, mereka berdisiplin menempatkan dharma sejati dan sebenarnya di depan dan secara mental memberi hormat kepada orang awam atau junior mereka.
Layanan seperti menyiapkan kursi, berdiri, dan melakukan pekerjaan mereka. Mereka disiplin melakukan semuanya, tapi hindari yang tidak ortodoks di depan umum. Jadi, seorang monastik, tetapi kalau senior juniornya itu adalah seorang guru atau gurunya adalah seorang umat umum atau seorang yang junior, dan bila mana dalam hal demikian itu, bila mana Anda bersujud kepada mereka, bila mana ada seorang senior wiharawan menghormat kepada kelompok seperti umat awam atau lebih junior, maka akan terjadi kritik di dalam masyarakat. Karena jadi bila mana hal itu terjadi bisa dikritik di masyarakat. Jadi di dalam ajaran-ajaran Dharma, maka letakkanlah teks-teks Dharma ataupun stupa, rupang Buddha, dan Anda menghormatilah pada itu. Tetapi dalam batin Anda, hormatilah pada guru. Tetapi tupu ucapan Anda itu Anda menghormat pada stupa, rupang, ataupun ayat-ayat kitab-kitab suci tersebut. Bila mana tidak, jadi bagaimanapun juga Anda juga harus memberikan pelayanan seperti menyiapkan tempat duduk dan sebagainya. Jadi ini yang disampaikan di dalam 50 syair guru. Jadi ketika saya melihat teks-teks India tentang sumpah dan perilaku tantra, saya melihat terdapat dua tradisi. Tradisi Vinaya yang lebih ketat dan tradisi Vinaya yang santai. Misalnya terjemahan Tibet dari komentar tentang 50 syair guru mengatakan bahwa saya tidak akan membacakan kata-katanya, saya akan menyampaikan sampainya. Basic secara terdapat dua orang yang harus kamu hormati, yaitu satu adalah Sang Buddha ataupun seorang yang ditasbihkan lebih awal dari Anda. Dan untuk alasan ini, dan kalau kita mengatakan dua ini, jadi hanya ada dua tempat penghormatan, yaitu Sugatan dan senior. Itu adalah merupakan tradisi daripada Sarwaka. Dan ketika itu bukan tradisi Bodhisattva, terutama Vajrayana, jadi tidak ada kesalahan di mana sebagai seorang monastik untuk menghormati umat awam. Jadi ini adalah seperti latihan yang lebih rileks, lebih santai. Dan di sini dikatakan bahwa disiplin Vajrayana itu lebih penting daripada Vinaya. Dan dalam komentar yang sama tentang Tantra Kalacakra singkat, setelah mengutip bagian dari 50 syair yang dikatakan, bila mana guru itu adalah orang awam, dikatakan di sini bila mana sang guru itu adalah seorang umat awam, atau seorang biksu yang junior yang barusan mengambil sila, bila mana Anda harus bersujud, Anda harus gimana? Jawabannya adalah Anda tidak perlu untuk melakukan amalan rendah seperti membasuh kaki dan bersujud dengan kelima anggabatan dan sebagainya. Jadi ketika guru datang memberi hormat dengan persembahan dan sebagainya, kita harus melakukannya dengan hormat. Ketika mereka mengajarkan Dharma, pada saat itu Anda harus bersujud, bukan? Kalau Anda langsung bersujud pada guru, maka orang-orang mungkin akan mengkritik Anda. Jadi Anda susunlah teks-teks Dharma, sutra, dan sebagainya di hadapan
dan bersujudlah pada itu. Jadi ini adalah seperti praktik yang lebih ketat daripada tradisi Vinaya. Demikian juga ya yang disampaikan dalam Cahaya Tanpa Karat. Dalam komentarnya, jika penerima Abhisheka adalah seorang biksu, maka mereka adalah orang lebih penting. Dan bagi orang memberikan Abhisheka bisa saja biksu, samanera dan biksu, dan yang terbaik adalah biksu. Dan bila mana sang biksu, seorang biksu adalah pemangku wajra, dan juga terdapat dan kemudian ada umat awam yang juga pemangku wajra melakukan konsentrasi wihara dan sebagainya, itu adalah tidak begitu tepat ya, karena itu merendahkan sangga, karena Anda membiarkan orang untuk menjadi guru bagi penistik. Jadi ini untuk melemahkan ajaran Buddha. Ini adalah yang diajarkan dalam Cahaya tanpa noda. Jadi Cahaya Tanpa Noda ini lebih mempertimbangkan disiplin daripada Vinaya. Jadi bagaimanapun juga, singkatnya dalam praktik Moksa Bodhisattva dan mantra, terdapat banyak poin-poin untuk menghindar konflik, dan Anda harus membawa praktik itu ke titik yang sama. Ini adalah merupakan sesuatu yang sulit dan tidak mudah. Ketika kita berbicara tentang Tibetan, kita berbicara tentang praktek union daripada sutra dan tantra. Kita berbicara dengan sangat baik. Ketika kita berbicara tentang secret mantra, itu hanya dari Tibet. Saya rasa tidak seperti itu juga. Sesungguhnya, dan dikatakanlah, kalau untuk berkembangnya, Tibet adalah tempat yang berkembang yang baik. Tetapi dengan mengatakan hal yang sesungguhnya, Buddhis itu tidaklah semudah itu. Mempraktekkan Buddhis itu adalah tidak semudah itu. Jadi, Milarepa mengatakan, bila mana Anda tidak tahu detail tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, apa gunanya dipelajari, untungnya sesuatu dipelajari. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui apa ini dan itu secara detail, maka gimana kamu mengatakan diri Anda mengetahui banyak tentang teks dan kitab? Jadi adalah sangat penting sekali untuk mengetahui detail ketika Anda harus praktis. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan desas-desus. Demikian juga, Atisa menulis tentang hatapan untuk jalan daripada 3 tipe individu, dan banyak cendekiawan India dan khususnya Tibet menulis begitu banyak risalah tentang 3 sumpah. Jadi banyak sekali teks-teks, juga termasuk Sakya Pandita yang menulis tentang ini. Jadi saya pikir adalah sangat penting untuk mempelajari ini. Jadi kita berbicara tentang Prati Moksa dan Vajrayana, sila dari praktik Moksa, Vinaya, dan juga Bodhisattva untuk mempraktek tanpa konflik adalah sulit rasanya. Jadi saya rasa ini adalah saatnya untuk beristirahat. Poin utama yang pertama yang saya bicarakan hari ini adalah asal-usul daripada Vinaya, dan saya akan merampungkannya diskusi daripada asal-usul Vinaya dan Sangha untuk
merampungkannya, saya akan berbicara tentang pentingnya Sangha daripada dalam sejarah Buddhis. Jadi kita mengambil yang sesuai dengan cendekiawan India S.R. Goyal, dikatakan komunitas Sangha Buddhis telah memainkan fungsi tertentu dalam sejarah Buddhis dan manfaat dalam sejarah Buddhis dan juga sejarah India di negara-negara ASEAN lainnya. Dan khususnya yang memiliki manfaat karena adanya komunitas Sangha. Bahkan terdapat kapasitas untuk menyebarnya agama Buddha. Anggota Sangha Buddhis pergi ke segera tempat, boleh dikatakan hampir seluruh tempat India dan menyebarkan ajaran Sang Buddha. Dan mereka juga mengajarkan ajaran agama Buddha ke negara-negara lain di Asia, dan bila mana tidak terdapat komunitas anggota Sangha, maka tanpa bantuan daripada anggota Sangha, bila mana tidak ada Sangha, tidak ada komunitas monastik, mungkin tidak mungkin Dharma Buddhis bisa menjadi salah satu agama besar dunia. Demikian juga tempat tinggal, dasar untuk agama Buddha menyebar di tempat-tempat, dan fondasi untuk ini adalah Sangha daripada Buddhis. Demikian juga tempat tinggal dan juga pembelajaran untuk Buddhis atau Sangha juga menjadi pusat pembelajaran yang penting. Dan kita melihat fakta sesungguhnya, selama berabad-abad di India, tingkat tertinggi pendidikan dan juga tingkatan dasar pendidikan di India, ini semua terjadi dalam monasteri agama atau wihara-wihara agama Buddha. Demikian juga pendidikan daripada Sangha tidak hanya diajari semata-mata pelajaran Buddhis, mereka juga mempelajari sekolah-sekolah non-Buddhis dan juga bidang pengetahuan yang lainnya. Contohnya adalah terdapat Universitas Nalanda. Wihara besar seperti Nalanda, mereka mempelajari bidang-bidang pengetahuan yang lain dan juga pengetahuan sekolah-sekolah lain dan juga topik-topik lain. Demikian juga wihara-wihara Buddha juga dikenal sebagai sumber untuk seni dan pembelajaran, dan adapun alasan untuk mengatakan demikian adalah terdapat banyak sekali patung-patung lukisan historikal yang masih tinggal di tersisa di wihara, seperti contohnya Gua di Ajanta, dan juga seni dari Gandhara. Seni dari Gandhara itu adalah berasal dari wihara kuno Buddha. Ketika kita berbicara tentang negara juga, agama Buddha itu adalah sangat penting sekali, karena alasannya adalah wihara Buddha dan juga Sangha secara langsung dan tidak langsung memainkan peranan penting dalam menyebarkan bahasa, pengetahuan, dan seni India ke negara-negara lain, dan sarana untuk melakukan ini adalah Sangha Buddhis dan juga wihara-wihara. Misalnya adalah lukisan-lukisan di Gua Ajanta memiliki pengaruh yang kuat pada lukisan-lukisan dinding di Gua Tunhuang di Cina dan Sigiriya.
terdapat banyak sekali lukisan-lukisan di sana. Ini semua terpengaruh dengan kuat oleh gua di Ajanta. Dan kita berpikir tentang Tibet, pengetahuan India, agamanya benar-benar mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Terutama Buddha Dharma berkembang dengan sangat baik sekali di Tibet. Semua ini, jadi kita bisa melihat dari sini ada pengaruh yang sangat besar dari pengetahuan dan juga budaya India. Dan kita berpikir daripada perspektif yang lain, komunitas daripada Sangha, jadi di dalam India, di dalam dunia dan wihara-wihara, pengaruh budaya India dan juga agama Buddha itu berasal daripada komunitas Buddha, ajaran tentang praktis dan sebagainya juga. Seharusnya ini kita bicarakan kemarin, tetapi karena masalah internet kita tidak dapat menyampaikannya. Berikutnya saya akan menyampaikan topik yang baru. Jadi kita akan berbicara tentang konsili yang pertama, konsili Sangha yang pertama. Sesungguhnya yang di atas itu harus menjadi topik kemarin, tapi karena internet, jadi kita lakukan hari ini. Jadi topik, jadi kita berbicara tentang asal-usul Sangha, wihara, seperti yang sudah saya sampaikan topik-topik kita, dan juga disiplin Vinaya, semua sudah termasuk dalam topik itu. Dan dari saat ini, mulai topik ini, saya akan berbicara tentang konsili pertama. Mungkin untuk konsili pertama akan berbicara beberapa minggu, mungkin 2 minggu. Kalau saya menceritakan segala sesuatu, mungkin 3 minggu. Jadi sebelum kita bisa berbicara tentang 18 sekolah yang berbeda, maka kita harus berbicara tentang konsili pertama, kemudian konsili kedua, baru kita bisa berbicara bagaimana agama Buddha berpecah menjadi 2 kelompok, dan kemudian baru bisa berbicara tentang 18 sekolah. Jadi saya tidak dapat memikirkan seberapa jauh dapat kita sampaikan pada tahun ini. Jadi kita bagaimanapun juga akan berbicara tentang konsili pertama. Jadi ketika kita berbicara tentang konsili Sangha pertama, menurut cendekiawan Jepang, Umeda Gyoke, jadi setelah Sang Buddha memasuki Parinibbana, terdapat suatu peristiwa yang sangat penting sekali dalam sejarah Buddhis, yaitu yang terjadi di Raja Griha ataupun Raja Graha, di mana diadakan konsili Sangha yang pertama. Jadi kapan hal ini terjadi? Ini adalah terjadi pada musim panas pertama setelah Sang Buddha memasuki Nirwana. Jadi konsili pertama ini dilakukan pada musim panas pertama setelah Sang Buddha memasuki Nirwana, dan tujuan utamanya untuk mengadakan konsili pada waktu itu adalah kita memikirkan tentang instruksi pada saat Buddha memasuki Nirwana, dan juga Buddha memberikan banyak ajaran-ajaran. Dan kita harus benar-benar settle apa isinya. Buddha mengajarkan ini, Buddha memberikan pengajaran ini. Jadi dengan demikian maka semua sangha berkumpul bersama. Jadi ketika kita berbicara keseluruhan sangha, jadi orang-orang yang tepat adalah orang-orang berkumpul di sana. Jadi kenapa semua harus hadir? Supaya tidak terjadi perselisihan. Dan ketika mereka berkumpul, mungkin saja terjadi perselisihan dan mereka harus menyelesaikan perselisihan itu. Lalu pada saat itu, siapa yang memimpin konsili tersebut adalah
Maha Kasyapa. Dan berapa pesertanya? Yaitu 500 arahat yang mengikutinya atau pesertanya. Jadi selama pertemuan konsili Sangha itu apa yang terutama mereka lakukan adalah yaitu para sangha 500 arahat berkumpul bersama dan mereka membacakan secara oral instruksi dan ajaran Sang Buddha yang telah dikajarkan. Karena pada saat itu belum ada yang tertulis, jadi mereka membacakannya. Jadi mereka harus mengingatnya apa yang sudah pernah mereka dengarkan dan harus ingat di dalam batin. Karena saat itu tidak ada tertulis dan oleh sebab itu mereka membacakannya. Jadi ini adalah pertama kali arahat berkumpul dan membacakan ajaran Buddha, itulah konsili Sangha yang pertama. Dan tempat di mana ini terjadi adalah Raja Griha. Dan oleh sebab itu, maka ini juga disebut sebagai konsili Raja Griha. Karena kejadiannya dari Raja Griha. Dan juga pada saat itu pesertanya itu terdapat 500 biksu ataupun 500 arahat, maka disebut juga konsili 500. Jadi ini adalah nama-nama istilah yang diberikan. Jadi Cendekiawan Jebak Hirakawa terdapat kata konsili di dalam bahasa Sanskerta. Kita terjemahkan sebagai konsili, tetapi juga dapat diterjemahkan sebagai membacakan bersama-sama. Karena mereka melaparkan bersama-sama ajaran yang mereka ingat. Jadi waktu melaparkan itu beda dengan membaca. Melaparkan itu artinya adalah kita melaparkan apa yang kita ingat. Jadi pada saat ini kita dapat melaparkan dengan melihat teks, tetapi kalau dulu kita harus melaparkannya berdasarkan hafalan kita. Jadi pada saat itu kita harus melaparkannya, kita harus menghafalnya karena tidak ada tulisan sama sekali saat itu. Namun bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang konsili yang pertama, kita berbicara tentang bagaimana konsili itu terjadi. Sebagaimana kita mengetahui, ketika kita berbicara tentang sejarah India, apakah kita berbicara tentang sejarah agama, Buddha, Hindu, ataupun sejarah India, cara kita dapat mempelajarinya adalah kita dapat mempelajari melalui arkeologi dalam hal sejarah, agama, dan juga bidang-bidang lainnya. Mereka harus mempelajari meneliti dari semua aspek ini. Mereka bekerja keras, mereka benar-benar terus meneliti. Dan kemudian mereka membandingkan penelitiannya dan kemudian merevisi opininya dan mencari lebih banyak bukti lagi. Dan mereka membuat hipotesis dan akhirnya mengatakan, oh kemungkinan adalah seperti ini. Dan mereka membuahkan hasil daripada penelitian mereka. Mungkin Anda bertanya, mengapa mereka harus bekerja sangat keras dalam menentukan sejarah agama, baik itu bidang dari bidang arkeologi, sejarah agama, meneliti terus-terus, mempelajari kritik dan sebagainya. Kenapa mereka harus melakukannya? Alasan utamanya adalah karena orang India kuno tidak mencatat sejarah mereka. Mereka tidak pernah menulis. Bila mana mereka menulisnya, karena tidak menulisnya, maka menjadi sangat sulit. Jadi kita menjadi sangat sulit untuk mengetahui sejarahnya.
Lalu jika sejarah tidak tercapai, lalu dari mana kita berasal? Dari langit jatuh begitu? Tidak seperti itu juga. Seperti yang saya ringkaskan dalam pengajaran musim panas lalu, kebanyakan daripada sejarah India berasal dari artefak yang digali, terus naskah manuskrip yang kita gali dari gua dan juga stupa dan sebagainya. Demikian juga terdapat negara-negara yang dekat India seperti Sri Lanka. Dulu adalah bagian India, tapi sekarang sudah lain. Bagaimanapun juga Sri Lanka dan juga Cina, terdapat banyak teks-teks di tua dari zaman kuno di negara ini. Jadi banyak dokumen sejarah ditemukan di sana, baik itu dari Sri Lanka maupun Cina. Jadi ini adalah merupakan naskah-naskah dari zaman itu. Juga terdapat abad keempat, kelima, dan juga abad ketujuh, banyak sekali biksu-biksu Cina yang pergi ke India seperti Tang Xuanzang. Dia juga mengambil naskah kuno dan reruntuhan. Jadi jadi singkatnya, semua itu naskah kuno, reruntuhan dan sebagainya dianggap sebagai dasar untuk penelitian dan mencoba satu hal dan lain dan membuat kesimpulan. Dan kita berbicara tentang konsili yang pertama, ini adalah merupakan peristiwa sangat signifikan dalam sejarah agama Buddha, dan apa yang menjadi penyebab daripada kejadian ini, di mana ia terjadi, berapa orang yang berpartisipasi, dan apa topik yang didiskusikan di konsili ini. Jadi kita harus mencari dari banyak perspektif, sumber dan sebagainya, dan oleh sebab itu banyak sekali posisi dari para penjelikiawan untuk masalah konsili pertama saja, untuk konsili pertama ini. Dan di antara itu ketika kita berbicara tentang kitab suci Theravada, banyak sekali deskripsi untuk konsili pertama ini. Demikian juga terdapat evidence arkeologis dan juga deskripsi dalam sekolah-sekolah lain. Tetapi dari Theravada tradisi, mereka mengatakan mereka mempunyai bukti untuk konsili Sangha pertama ini, tetapi tidak ada bukti yang jelas konsili pertama terjadi, baik itu di dalam kitab Theravada maupun di kitab suci lainnya. Dan ini memberikan kesulitan tertentu. Tetapi ketika kita berbicara tentang konsili pertama, maka mungkin saya rasa terdapat dua cara kita menjelaskannya. Yang pertama adalah yaitu cara dari teks kanon Buddhis, dan yang kedua adalah berdasarkan penelitian kontemporer. Dan ketika kita berbicara tentang hal ini, kita pada umumnya mengambil deskripsi daripada kitab suci dan sebagainya. Namun ini adalah banyak sekali hal-hal area yang dapat kita lihat tentang hal ini, dan inilah yang akan saya diskusikan di kemudian hari atau yang berikutnya. Dan di antara kanon Buddhis, kita berbicara tentang apa yang disampaikan di dalam kanon Buddhis.
terdapat banyak sekali catatan-catatan yang berbeda dan teks berbeda yang mencatat tentang konsili pertama ini. Contohnya Vinaya dari tradisi Dharmakupta, kitab suci Vinaya dari aliran Mahi, Sasaka, Vinaya Pitaka, Theravada, dan Vinaya 10 volume, Vinaya Matrika, Sutra, Komentar Agung tentang Prasna Parimita dalam 100.000 baris, catatan pasien tentang perjalanannya, catatan perjalanan Hang Xianchang ke barat. Demikian juga Vinaya Mahasanggika, biografi Asoka, juga Mula Sarvastivada, Vinaya Vastu, dan juga diskusi-diskusi Sutra Mahaparinibbana dan teks-teks lainnya. Bila mana saya harus menceritakan semua ini, maka kita tidak akan ada waktu untuk tahun ini. Dan akan juga sangat karena sangat sulit sekali karena ini mengatakan itu. Jadi untuk hari ini saya akan memfokus pada dua kanon, mendeskripsikan tentang konsili yang pertama. Yang kedua ini adalah kitab suci Vinaya diterjemahkan dalam bahasa Cina yang bercerita tentang konsili Sangha pertama, dan yang keduanya adalah komentar agung tentang 100.000 baris Prasna Paramita oleh Nagarjuna. Jadi dua sumber inilah yang akan saya pergunakan saat ini. Jadi yang pertama adalah kitab suci Vinaya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Dalam bahasa Cina ini disebut Sipenlu. Jadi ini diterjemahkan sekitar abad ke-5. Diterjemahkan oleh ke dalam bahasa Cina oleh Buddhayasa dari India dan Acarya Cina yang agung Buddha Smriti. Jadi ini adalah teks Vinaya. Ini dikatakan terutama adalah merupakan tradisi dari para Dharma Guptakan. Jadi terutama ada 50 ayat pelajaran di Vinaya, kemudian kitab suci Vinaya ini menyebar lebih luas. Jadi hari ini penegak Vinaya dan terutama terdapat sekolah Vinaya di Cina, bukan? Dan guru-guru ini berdasarkan terutama pada skripsi daripada Vinaya itu sendiri, kitab suci Vinaya itu sendiri. Dan ada alasan untuk mengambil dua teks ini untuk mendiskusikan kesalahan pertama, karena Vinaya Dhammakupta itu adalah merupakan sumber yang dapat diandalkan. Dan ini adalah merupakan yang diterjemahkan di abad ke-5, sangat awal sekali, jadi lebih bisa dipercaya. Demikian juga, ia juga menceritakan tentang konsili pertama itu secara detail. Sama halnya, seperti saya sampaikan sebelumnya, terdapat banyak sekali teks-teks yang menceritakan tentang konsili pertama. Banyak sekali kisah-kisah yang ditemukan dalam teks-teks lain yang juga saya sebutkan juga sangat sesuai dengannya. Dan juga ada perbedaannya, tetapi kalau kita melihatnya antara 70 dan 80%, semua setuju adalah sama seperti Dhammakupta ini. Alasan lain untuk memilih kitab Vinaya adalah karena ini adalah teks yang muncul selama periode Buddhisme Nikaya. Dan catatan yang ditemukan dalam komentar agung tentang Prasna Paramita ini adalah setelah Mahayana berkembang. Jadi dari konon Vinaya kita dapat mengerti tentang kondisi Buddhisme awan, dan dari Prasna Paramita kita bisa memahami kondisi daripada masa perkembangan Mahayana.
Jadi, komentar Agung tentang Prasaparamita ini jauh berbeda dari teks-teks lain. Jadi saya rasa ini adalah uh, uh, itulah sebabnya kita perlu tahu konsili pertama berdasarkan komentar Agung tentang Prasaparamita. Dan ia juga ditulis dengan gaya yang sangat hidup sekali. Dan untuk alasan itulah saya akan memberikan penjelasan tentang konsili pertama ini menurut dua teks ini, yaitu Vinaya Dharmakupta dan juga komentar Agung tentang Prasaparamita. Dan sebelum kita berbicara tentang konsili pertama, maka kita perlu tahu siapa yang terlibat di dalam konsili pertama. Yang pertama itu adalah Mahakasyapa, yang kedua adalah Ananda. Ini adalah dua orang utama yang terlibat dalam konsili Sangha pertama. Jadi ini adalah gambaran daripada Mahakasyapa dari Gua Tonghuang. Jadi ia pada masa kontrol dikuasai oleh Kekaisaran Tibet. Jadi ini adalah merupakan rupang kuno dari Mahakasyapa yang ditemukan di Gua Tonghuang. Jadi terutama terdapat dua orang utama dalam konsili pertama. Yang pertama adalah Mahakasyapa, yang kedua adalah Ananda. Jadi saya rasa saya akan menceritakan biografi daripada Mahakasyapa deh. Mahakasyapa. Mahakasyapa ini adalah merupakan nama daripada Sanskerta. Bila mana diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet, artinya adalah berdasarkan grama dari dua jilid. Kasyapa memiliki dua arti. Yang pertama adalah pelindung cahaya, dan satu lagi, sorry saya nggak jelas. Jadi menurut sejarah dinasti Song, itu adalah diterjemahkan sebagai pelindung cahaya. Itulah yang kita pergunakan. Kalau di dalam Cina itu adalah seperti cahaya yang berkelip. Jadi menurut sejarah dinasti Song, Kasyapa adalah nama seorang bijak atau seorang suci dari India kuno yang kenapa diberikan nama Kasyapa? Karena ia memancarkan cahaya dari tubuhnya, dan cahaya memancarkan tubuhnya mengalahkan semua cahaya dari sumber-sumber terdekat yang ada di sana. Dan karena itulah maka ia disebut sebagai pelindung cahaya. Karena ia dapat mengalahkan semua cahaya-cahaya lainnya, ataupun mengabsorb semua cahaya-cahaya. Itulah sebabnya diberi nama Kasyapa. Dan belakangan namanya itu menjadi nama sebuah suku atau klan. Dan Mahakasyapa dilahirkan di suku tersebut, dari keturunan orang suci tersebut. Jadi Mahakasyapa itu adalah merupakan nama marganya. Jadi pada umumnya banyak siswa Buddha yang bernama Kasyapa, seperti misalnya Dasabala Kasyapa, 3 bersaudara Kasyapa, dan seterusnya. Banyak sekali Kasyapa, dan di antara tersebut, kenapa ia disebut Mahakasyapa atau Kasyapa yang besar adalah Maha itu artinya adalah besar atau sangat agung dan sebagainya. Adapun alasannya adalah mungkin ya banyak sekali makna ya, agung, besar dan sebagainya. Alasan ia disebut Mahakasyapa berdasarkan sejarah Cina selama dinasti Song, karena di antara semua Kasyapa ia adalah yang paling tua, dan oleh sebab itu ia disebut sebagai Mahakasyapa, Kasyapa yang besar. Jadi secara ringkas, Kasyapa adalah merupakan nama sebuah suku.
Ini adalah nama sukunya, nama klannya, nama marganya, dan nama aslinya adalah Pipali. Jadi namanya adalah Pipali. Di dalam sejarah Cina, ia disebut sebagai nama Pipali, dan di dalam sumber Tibet, di dalam Bhiksuni Bastu, disebut sebagai yang lahir dari Pipali ataupun putra Pipali. Ya. Pipali itu sebenarnya adalah sinonim untuk pohon Bodhi. Pohon Bodhi itu bisa diberi nama yang sangat banyak sekali. Banyak sekali nama yang kita sebutkan untuk pohon Bodhi sesungguhnya, dan salah satunya adalah Pipal. Jadi Pipal adalah nama daripada pohon itu. Kenapa diberikan nama pohon ini? Karena kedua orang tuanya bermohon kepada pohon itu dan membuat aspirasi, dan karena itulah ia dilahirkan atau beliau dilahirkan. Jadi ketika beliau dilahirkan, maka ia dinamai menurut nama pohon yaitu Pipali. Jadi menurut sejarah Buddhis yang ditulis pada dinasti Song, tempat kelahirannya Pipali ini adalah Raja Graha, ibu kota kerajaan Magadha, dan ayahnya bernama Kapila. Dan Tibetan disebut sebagai Serka. Namun bagaimana Serkya dalam bahasa Tibet. Namun bagaimanapun juga Bhiksuni Vibhanga dalam terjemahan Tibet dan juga dalam bahasa Cina, mulai pasti Vinaya Vibhanga dikatakan bahwa tempat kelahirannya adalah berada di kota di Magadha, dan kota itu adalah bernama Pipal. Dan itu ia dilahirkan di Pipal, dan nama ayahnya adalah Pipali. Dan namanya Kapila, seperti yang saya sebelumnya, menurut daripada terjemahan Tibet dan Cina tentang Bhiksuni Vibhanga, Kapila adalah nama dari ayah istrinya, Kapila Bhadra. Jadi Kapila adalah merupakan mertuanya, katakanlah begitu. Jadi bagaimanapun juga, ketika kita berbicara tentang bahasa terjemahan Cina dan Tibet itu sangat complicated. Namun bagaimanapun juga, saya akan menceritakan berdasarkan Tibetan Bhiksuni Vibhanga. Jadi menurutnya ayahnya pada saat itu sangat kaya sekali. Mungkin seberapa kaya? Mungkin ia adalah seperti Elon Musk saat ini. Jadi ia adalah Elon Musk pada saat ini. Jadi pada saat itu beliau adalah orang terkaya di seluruh 16 kerajaan di India, dan tidak ada orang yang dapat menandingi dalam hal kekayaannya. Jadi seberapa kaya beliau itu? Pada saat itu terdapat raja dari Magadha, yaitu Raja Bibisara. Jadi mungkin tidak sama waktu yang sama, mungkin ia muncul belakangan, tetapi ia jauh lebih kaya daripada Raja Bibisara itu. Jadi cara mengungkapkannya adalah Bibisara memiliki 1000 baja emas, tetapi ayah Kasyapa, Mahakasyapa, untuk menghormati daripada raja hanya membuat 990 baja dari emas ini, karena ia tidak dapat membuat lebih banyak lagi. Karena raja memiliki 1000. Kalau tidak,
ia adalah jauh lebih kaya daripada Raja Bimbisara. Jadi inilah yang disebutkan dalam catatan Cina. Jadi saya akan berbicara tentang ceritanya. Jadi beliau itu benar-benar sangat kaya sekali. Mahakasyapa ayahnya benar-benar sangat kaya sekali. Tetapi beliau setelah menikah tidak mempunyai anak setelah sekian lama. Dan ia telah berdoa kepada semua dewa-dewa berbeda. Wisnu, kita pernah berbicara Brahma, dan semuanya. Dan ia sudah berdoa pada semua dewa-dewa ini untuk dapat memiliki seorang anak, tetapi tentunya ia ingin menginginkan seorang putra, tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk memperolehnya. Dan beliau merasa sangat tertekan. Saya mempunyai uang, memiliki banyak kemakmuran, tentunya bukan uang saat itu, tetapi saya tidak mempunyai anak dan sebagainya, dan ia merasa sangat frustasi tentang ini. Dan ibunya melihat putranya sangat depresi, dan ibunya berkata kepadanya, ia memberikan nasihat padanya, dan ibunya berkata, "Nak, di hutan kecil kita ada sebuah yang menyenangkan, terdapat satu pohon pipal, bukan, dengan cabang yang sangat lebar, sangat rindang dan sebagainya. Itu adalah merupakan pohon yang sangat indah dan sebagainya. Dan itulah sebabnya karena pohon ini maka ia disebut sebagai kota pipal. Kenapa disebut kota pipal? Karena terdapat pohon ini. Jadi karena terdapat banyak pohon pipal atau beringin ini, maka ia disebut sebagai kota pipal. Ayahmu juga sama dengan Anda, tidak bisa memiliki anak. Tidak peduli berapa ratus dan ribuan dewa yang sudah ia mohon, ia tidak dapat memperolehnya. Pada akhirnya ia berdoa kepada pohon beringin itu dan berdoa, dan kemudian kamu dilahirkan. Jadi kamu dilahirkan kemudian. Jadi itulah sebabnya Anda disebut sebagai people, karena Anda adalah lahir setelah melakukan berdoa itu. Inilah yang disampaikan oleh ibunya. Dan kemudian Kasyapa atau ayahnya melakukan seperti yang sama, seperti yang dikatakan ibunya, mempersembahkan semua persembahan dan berdoa kepada pohon pipal ataupun pohon beringin tersebut, mengatakan, izinkan saya memiliki seorang putra. Jika saya memiliki seorang putra, saya akan memberikan persembahan seperti ini kepada Anda setiap tahun. Jadi persembahan luar biasa setiap tahun. Tetapi jika saya tidak mempunyai anak, saya akan memotong Anda, saya akan gergaji Anda menjadi bagian-bagian kecil, kemudian saya keringkan di udara dan matahari, dan saya akan bakar dengan api, dan saya akan buang abunya ke sungai. Inilah yang dikatakannya, disampaikan di dalam Tibetan Bhiksuni Vibhanga. Jadi terdapat sedikit perbedaan dengan tradisi Cina, tapi saya tidak akan sebutkan. Jadi terdapat dewan pohon yang ada di dalam pohon beringin tersebut. Jadi ia adalah seorang dewa yang sangat lemah dan tidak mempunyai power. Jadi ia sangat senang sekali karena ada persembahan dan juga ada doa yang dipersembahkan. Tetapi ia juga takut karena ia harus melakukan apa yang harus didakwakan oleh tersebut. Dan ia berpikir, oh, dia akan menghancurkan rumah saya dan saya tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan ia merasa ketakutan dan tidak dapat melakukan apapun karena ia tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan apapun juga. Dan bosnya atau pemimpinnya adalah 4 raja besar, 4 raja agung. Jadi ia pergi mendatangi ke 4 raja agung tersebut dan ia menyampaikan masalahnya. Saya memiliki kesulitan ini, saya memiliki masalah. Dia memiliki anak dan saya tidak mampu melakukan itu. Kalau tidak ada, maka ia akan menghancurkan tempat tinggal saya, katanya. Jadi, dan 4 raja itu mengatakan,
memiliki anak itu tergantung pada karma. Kita tidak dapat melakukan apapun tentang itu. Jadi mereka bertanya kepada Dewa Agung yang lain, yaitu Sakra, dan ia juga memberikan jawaban yang sama. Ia mengatakan, saya tidak dapat melakukan apapun, bisa memperoleh anak atau tidak itu tergantung karma, saya tidak dapat melakukan apapun. Dan pada saat itu, dalam pertemuan itu, satu cahaya sangat besar muncul, dan Sakra segera mengetahui dan berkata kepada empat raja, jangan pergi dulu. Kalau saya melihat cahaya besar ini terjadi, Brahma Agung mungkin lagi menuju ke sini. Saya pasti Brahma lagi menuju ke sini, jadi jangan pergi dulu. Dan seperti yang dikatakan Sakra, Brahma Agung muncul mengunjungi Sakra. Dan ia muncul sebagai seorang pemuda yang ganteng. Dan Sakra menjelaskan kesulitan Dewa Pohon yang ia miliki. Dan ia mengatakan, Brahma Agung, Anda harus melakukan sesuatu. Dan Sang Brahma Agung berpikir, saya juga tidak bisa memberikan anak laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau saya mengatakan tidak mampu, karena saya adalah Brahma Agung, maka itu akan menjadi noda pada nama saya. Jadi, Brahma Agung tidak bisa mengatakan berpikir. Jadi beliau memberikan jawaban tidak jelas tentang seperti saya tidak diciptakan oleh dunia, aku tidak menciptakan dunia, seperti jawaban yang bukan jawaban. Dan kemudian Sakra mengatakan, kembali ke tempat tinggal Anda. Dan bila mana Anda melihat ada dewa yang akan mati sudah, dewa yang sudah mengalami ciri-ciri akan mengalami kematian. Bila mana Anda melihat seperti itu, tolong perintahkan mereka lahir di rumah Brahma itu. Dan Brahma Agung itu berkata pada saat itu, jika demikian, mengapa kamu tidak mencarinya sendiri? Anda juga adalah dewa, salah satu dewa. Kenapa Anda tidak melakukannya? Dan Sakra berkata, saya bisa mengirimkannya, tetapi Brahma itu adalah orang sangat kuat sekali. Dewa-dewa di sekitarku terlalu lemah, jadi tidak akan pergi ke sana. Jadi Anda adalah Brahma Agung, dan Anda adalah dari keberadaan tertinggi, Anda harus melakukannya, mengirimkannya. Jadi Brahma menyetujuinya dan kembali ke tempatnya. Dan kemudian Brahma Agung setuju dan beliau kembali ke tempat tinggalnya. Dan beliau melihat seseorang Brahma yang menunjukkan 5 tanda kematian yang akan datang. Beliau menjelaskan ia harus dilahirkan di rumah Brahma itu, dan Brahma harus mengambil kelahiran di sana. Dan Brahma itu yang akan meninggal tidak senang menolak. Dan Brahma Agung berkata, enggak, tidak, Anda harus ke rumah itu, karena tidak lama lagi Sang Buddha akan muncul di dunia. Pada saat itu, Anda bisa meninggalkan rumah tangga dan mencapai hasil. Dan Brahma itu berkata, jika saya lahir di keluarga Brahma yang kaya, dan sebagai tambahan, saya adalah putra satu-satunya, bagaimana mereka akan membiarkan saya meninggalkan rumah tangga menjadi seorang biksu atau hiarawan? Dan Brahma Agung berkata, jangan khawatir, lakukan seperti yang saya sampaikan. Dan ketika waktunya tepat, saya akan bisa mendorong orang tuanya. Barulah saat itu, sang dewa menerima dan terlahirkan di Jawamdvipa. Jadi, secara ringkas, Mahakasyapa di dalam kehidupan lampaunya adalah merupakan Dewa Brahma dalam Dewa Brahma berbentuk yang dilahirkan sebagai Mahakasyapa. Namun bagaimanapun juga,
istri Brahma itu hamil. Setelah gak lama itu, ia hamil. Dan karena pada saat dulu, kita tidak bisa menentukan kita menentukan pria atau wanita itu berdasarkan apakah ia ada di tengah atau di lebih kuat ada di tengah atau di kiri dan sebagainya. Karena tidak ada teknologi untuk menentukan cowok, cewek dan sebagainya. Jadi untuk menentukan pria atau wanita itu adalah mungkin ada di kanan. Oh, kanan itu mungkin adalah pria, hamilnya di kanan adalah lebih menguruk ke kanan itu adalah pria dan sebagainya. Dan istri karena ia berada di sebelah kanan, maka ia itu adalah jadi Brahma, jadi ia merasakan anak itu berada di sebelah kanannya, dan kemudian Brahma itu sangat senang sekali dan menyuruh istrinya tinggal di lantai yang paling atas di rumah itu. Kemudian ia memberikan barang-barangnya untuk semua kondisi dingin jika cuaca dingin, barang-barang untuk panas jika cuaca panas, dan makanan dengan suhu sedang yang diresepkan oleh dokter. Dan kemudian ia juga menyuruhnya tinggal di antara banyak sutra dan ornamen untuk membuatnya senang, yang dikelilingi oleh penyanyi dan musisi. Ya. Jadi ia tinggal di lantai atas, tidak pernah turun, dan oleh sebab itu maka ia tidak pernah diijarkan untuk turun ke lantai yang lebih rendah, dan ia harus tinggal di lantai atas selamanya. Dan setelah 8 atau 9 bulan berlalu, sang putra dilahirkan. Dan ketika kita berpikir tentang putra itu, kita berbicara tentang 30 tanda agung Buddha, bukan? Di antara itu, pada putra tersebut, ia memiliki 7 daripada 32 tanda agung seorang Buddha, seperti batang tubuh, seperti singa, dan seterusnya. Jadi sang anak dilahirkan, sang ayah sangat senang sekali. Jadi sang ayah berpikir ia harus mengadakan satu pesta perjamuan untuk kelahirannya. Dan ia pergi ke pohon Bodhi itu, dan ia menyingkirkan semua batu kecil dan kerikil, bahkan hal-hal terkecil itu disingkirkan. Dan kemudian ia menaburi tanah di sekitar daripada pohon itu dengan air, tetapi bukan sembarang air, tapi air cendana. Kemudian mengatur semua bunga-bunga beraneka warna, dan kemudian membakar dupa yang wangi. Dan karena orang-orang pada saat itu maka ia mengundang orang-orang di sana selama 3 kali 7 atau 21 hari. Ia membagikan makanan, minum, dan pakaian di 4 gerbang kota dan di tengah persimpangan jalan. Dan dia mengumpulkan kerabatnya dan berkata, dan mengatakan, saya menerima anak ini karena saya berdoa di kaki pohon beringin atau pipali ini. Dan karena ia dilahirkan karena itu, maka saya menamanya pipali, karena ia lahir karena pohon beringin ini. Jadi ketika anak ini tumbuh lebih besar, ia diajarkan membaca semua tradisi Brahma, tradisi Brahma, belajar 4 Weda, 18 bidang pengetahuan, dan sebagainya. Dan karena ia sehingga ia menjadi sangat cerdas sekali, dan kecerdasan menjadi sangat tajam sekali. Kemudian suatu hari ayahnya Pipali berkata, saya adalah orang yang sangat kaya sekali, mempunyai kekayaan sangat banyak sekali, tetapi awalnya sangat sulit sekali memiliki seorang putra atau anak. Dan dalam ayat Brahmana kita tahu seseorang mempraktekkan selibat sampai 48 tahun dan kemudian baru menikah, tetapi akan lebih baik bagi putra saya untuk menikah dan lebih dahulu untuk menurunkan garis keturunan. Jadi ia berkata putranya, ini adalah cara dunia, ini adalah hakikat segala sunyana. Saya akan mencarikan Anda seorang pengantin ataupun wanita
putranya menjawab, mengapa saya harus menikah dengan wanita? Saya akan pergi ke hutan untuk berlatih pertapaan. Seperti saya sampaikan tahun lalu, di India mereka harus menjalani hidup pertapaan, bukan? Jadi ia mengatakan, saya tidak ingin menikah, saya mau menjalankan pertapaan. Dan ayahnya ingin ia meneruskan keturunan, keluar keturunan, maka ia memaksanya untuk menikah. Dan kemudian sang berpikir, apa yang saya bisa lakukan supaya tidak melawan perintah orang tua saya, tetapi juga saya tidak perlu menikah. Dan ia berpikir dan mendapatkan suatu ide. Dan idenya adalah ia pergi kepada ayahnya dan berkata, tolong berikan saya sejumlah emas dari sungai Jambuk. Jadi itu adalah emas dari sungai Jambu, itu adalah istilah saat ini. Mungkin kalau dalam bahasa Cina itu adalah Meikuijing, tapi saya juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi itu adalah emas yang lebih kemerah-merahan. Jadi ia adalah merupakan emas merah. Jadi emas dari sungai Jambu. Dan ayah memanggap pelayannya dan menyuruhnya untuk memberikan emas sebanyak yang dia inginkan dari sungai Jambu. Dan kemudian putranya mendapatkan emas cukup banyak dan tanpa pengetahuan ayahnya pergi ke seorang tukang emas yang terampil dan ia mengatakan, buatlah satu patung wanita yang sangat cantik sekali dari emas ini. Dan sang tukang emas membuat patung daripada wanita itu. Dan setelah itu, Papele menunjukkan patungnya kepada ayahnya dan berkata, jika kamu dapat menemukan seorang wanita sama seperti patung ini dengan tubuh, dengan cahaya kemasan ini, kalau Anda dapat menemukan wanita ini, saya akan mengambilnya sebagai istri saya, pengganti saya. Kalau tidak, saya tidak akan membutuhkannya. Saya tidak mau. Karena ia tidak akan karena ia mengatakan demikian karena ia tahu ayahnya tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dan kemudian saya berpikir, ini kayaknya membodoh-bodohi saya. Ia tidak memikirkan pesan saya. Di mana saya bisa menemukan seorang wanita dengan warna emas ini? Di mana saya bisa menemukan wanita seperti itu? Jadi ayah sangat depresi, sangat stres. Dan ia adalah seorang Brahmana, bukan? Ia memiliki banyak murid-murid, bukan? Dan juga murid-muridnya adalah Brahma itu. Ketika ia melihat ia depresi atau stres, maka ia berkata, kenapa Anda begitu stres? Dan ia menjelaskan situasinya kepada murid-muridnya. Dan sang muridnya mengatakan, jangan khawatir, kita dapat melakukan sesuatu. Dan pertama yang dapat Anda lakukan adalah, Anda harus membuat 3 patung seperti ini lagi. Dan kemudian kita bisa menemukan wanita sama persis seperti ini. Jadi sang ayah membuat seperti itu, yaitu membuat 3 patung lagi itu. Dan kemudian setelah itu mereka mengambil keempat patung itu, membagi grup ke dalam grup-grup, pergi ke 4 arah, timur, barat, selatan, dan utara. Jadi mereka pergi ke desa-desa, kota-kota, dan entah kemana-mana saja. Dan juga di di tempat pasar, di tengah-tengah pasar, mereka juga meletakkan satu patung yang besar sekali, dan kemudian mereka menyalakan dupa, mainkan musik, dan kemudian mereka membuat satu pengumuman di kelompok-kelompok orang besar. Mereka mengatakan, Anda harus memberikan persembahan kepada dewa ini. Apa yang terjadi? Anda akan dilahirkan di kasta yang tinggi, dan Anda dinikahkan dengan kasta yang tinggi, dan Anda akan pergi ke rumah tangga yang baik, dan siapapun tak peduli Anda
nikah, suami Anda akan mendengarkan Anda. Dan ketika mengatakan hal demikian ini, semua wanita, gadis-gadis muda, dan semua berkerumun, berbondong-bondong berkumpul di sana dan berdoa ke patung itu. Dan berdoa pada patung Dewi tersebut. Alasan mereka melakukan ini adalah ketika wanita-wanita itu berkumpul, maka mereka berharap untuk dapat menemukan gadis seperti patung emas itu. Maka mereka dengan cara ini mengumpulkan wanita-wanita ini. Dan mereka melakukan hal ini untuk jangka waktu yang cukup lama sekali. Namun mereka tidak dapat menemukan wanita yang sama seperti yang diinginkan. Dan terutama mereka berpencar ke 4 arah. Yang ke timur, barat, utara, dan selatan, tidak ada satupun yang menemukannya mereka. Dan akhirnya mereka mengatakan kami tidak berhasil untuk menemukannya. Dan mereka menyampaikan ini kepada Sang Brahma. Dan kemudian ada satu yang pergi ke barat, dan orang yang di barat pergi ke barat itu, apakah ia menemukan wanita itu? Apa tidak? Saya akan membicarakan hal itu di kemudian.